Diketahui sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah. Dari sekian perangkat daerah ini, 17-nya itu ya, di Dinas Kesehatan dan lain-lain, dan kemudian di 3 RSUD dan 1 kecamatan. Saya himbau masyarakat untuk segera ya, batas waktunya sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini seyogianya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan, yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar, kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggak. Bupati Pekalongan ditangkap KPK pas tengah malam di rumahnya. Katanya pas ditangkap di rumahnya, si Bupati Pekalongan bilang lagi ada Gubernur Jawa Tengah si Ahmad Lutfi di situ. Gak lama kemudian si Ahmad Lutfi ngebantah ada di rumahnya Bupati Pekalongan pas OTT KPK. Dan gak lama kemudian KPK ikut ngebantah kalau si Ahmad Lutfi itu tidak ada di rumahnya Bupati Pekalongan pas OTT. KPK bilang si Bupati ditangkep pas lagi ngecas mobil listrik. Kira-kira lu mau percaya omongannya siapa? Bupati Pekalongan, Gubernur Jawa Tengah, atau KPK? Nih gua coba nyusun puzzle-nya ya. Kondisi tengah malam, di rumah Bupati Pekalongan. Terus ada OTT KPK. Dan kata KPK, si Bupati lagi ngecas mobil. Nah, terus ada lagi pengakuan dari Bupati Pekalongan kalau di sana ada Gubernur Jateng si Ahmad Lutfi. Pertanyaannya, itu beneran ngecas mobil atau ngecas apa? Lagi rame nih kemarin Bupati Pekalongan kena OTT KPK. Dan kocaknya Bupati ini pas kena OTT dia bilang dia nggak paham aturan birokrasi. Lah kocak banget, udah 10 tahun malah melintang di dunia politik tapi kok nggak paham aturan birokrasi. Lu kemarin kemana aja? Dan biasanya nih ya, orang itu kena OTT KPK pasalnya itu biasanya gratifikasi, penyuapan, pemerasan. Nah kalau doi remeh banget. Doi ini kena OTT gara-gara konflik of interest untuk proyek pengadaan barang jasa. Lah ampun Cuk, klasik banget, jadul, kejadulan. Ini kalau koruptor zaman sekarang pada ngeliat ketawa-tawa gue rasa. Karena modusnya ini jadul banget. Dan pas diwawancara itu alasan dia lucu banget. Dia bilang karena dia bekas penyanyi dangdut, dia jadi nggak paham kalau hal itu nggak boleh dilakuin di pemerintahan. Lah kocak banget. Lu kan partainya Partai Golkar. Partai Golkar itu kan katanya partai para teknokrat. Lah kok beginian dong, agak paham lah, kacau. Ini partainya juga kagak ngajarin kali ya. Dan pas wartawan nanya nih ya, apakah perusahaan dia ikut dalam proyek pengadaan, dia bilang enggak. Dia jawab bukan perusahaan gue tapi perusahaan keluarga. Lah apa bedanya malih? Ya kalau mau dipikir-pikir ya, buat orang yang keluarganya itu banyak banget politisi seperti doi, ya kalau bilang nggak paham birokrasi aneh banget sih. Apa jangan-jangan emang bener nggak paham? Kalau beneran nggak paham, buset dah, kacau bener. Jadi diduga nih ya, dia itu pakai perusahaan yang dibikin setahun setelah dia menjabat jadi bupati. Ini perusahaan yang bikin suaminya. Suaminya pun kebetulan pejabat. Nah buat nyamarin perusahaannya itu direksinya diganti pakai orang lain. Di perusahaan itu ditaruh direksinya asisten rumah tangganya. Ya klasik banget sih, super klasik. Ini diduga ya. Ya lagi-lagi lah. Kalau para koruptor canggih zaman sekarang ngelihat ini, ketawa
ketawa-tawa, mereka kebahak-bahak, terpinggal-pinggal, keguling-guling. Diduga totalnya itu ada 46 miliar duit Kabupaten Pekalongan yang ngalir ke perusahaan-perusahaan terkait dengan dia. Diduga. Ya kata orang KPK waktu ada tender nih ya, tendernya itu ada yang lebih murah tapi yang menang tetap perusahaan dia. Kata orang KPK. Lu bayangin 10 tahun menjadi politisi, itu kalau kuliah udah S1, S2, S3 lah masih nggak paham juga. Aduh, ketawa deh kita. Ya gue sih bukannya anti public figure jadi pemimpin, nggak juga. Kalau emang paham ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau begini kan bagaimana ya? Makanya kalau nyari pemimpin nih pas pilkada jangan nyari yang baik. Nggak penting baik apa kagak, yang penting pintar. Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi disebut-sebut Bupati Pekalongan saat kasus OTT KPK. Wah, ini kira-kira kenapa lor ya? Ini ada videonya lor ya di atas ya. Ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Bisa tidak ada OTT apapun dalam rupiah pun demi Allah nggak ada. Wah, ini nih. Yang membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Wah. Oke, kita masuk pada sesi terakhir Businessman Opinion bersama Anin Amelia dan kita sudah di Business Today masih menyoroti mengenai Bupati Pekalongan ya, Fadia Arafik ya, yang kena OTT KPK karena kasus korupsi, dan pada saat pemeriksaan dia mengaku tidak paham hukum dan tata kelola pemerintahan daerah karena latar belakangnya adalah penyanyi dangdut. Nah, bagaimana komentar Anda mengenai Fadia yang menyebabkan dirinya terjerat kasus dugaan korupsi ini? 50918877 dan 0816924924 dibuka untuk Anda. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Halo, pagi Jeng Mina. Luar biasa, asal jam ini dirimu masuk nomor 1 loh. Emang pakai energi apa? Ya, saya minum kopi luwak aja kok. Suaramu kecil ya Mas, tapi Mas agak majuan dikit. Kopi yang biasa diminum sama Bob itu loh. Iya, paham. Tapi emang kopi luwak itu kenapa beda? Apa bedanya kopi luwak sama yang lain, Mas? Bedanya itu kita kalau habis minum kopi luwak Jeng ya, itu merasa kenyang loh Jeng. Jadi haus kita yang tiba-tiba itu udah langsung hilang gitu aja, udah nggak pengen minum lagi dah pokoknya Jeng. Lah di rumah minum sama-sama jadi kenyang. Enggak Mas, bedanya kopi itu akan lebih enak ketika dia sudah dimakan luwak dan dikeluarkan melalui pupnya luwak. Oh, seperti itu ya. Iya, beneran ini aku ngomong beneran itu. Itulah kenapa, karena dia sudah diproses dalam tubuh luwak dan keluar dari pupnya luwak. Nah, itu diambilin. Nah, mudah-mudahan nyucinya bersih ya. Di dalam tubuhnya si luwak ada proses fermentasi ya Jeng ya, kecampur bisa gitu jadi kali ya. Ya yang bikin sedap sebenarnya kecampur sama pupnya luwak itu sih. Selama saya sering minum kopi Jeng ya, itu paling enak Jeng. Kalau kita minum kopi sama Novi, enak loh Jeng. Iya. Tapi syukur sambil dilus-lus dipejeti maksudmu. Oke Mas, Fadia Arafik. Ya, tadi pagi pas tidur Jeng ya, saya buka WA, saya baca tagline-nya Pas FM mengenai BO-nya, saya langsung saya merasa kasihan sekali Jeng. Saya turut berduka cita loh Jeng. Berduka cita buat para rakyat yang dipimpin oleh Bupati Rafik ini. Karena kalau kebetulan dia sudah 2 periode kan Jeng ya? Iya, sempat jadi wakil bupati, terus sekarang jadi bupati. Ya, selama 2 periode, baru kali ini dia mengakui bahwa dia tuh nggak punya kemampuan. Udah 2 periode baru akhirnya saya itu nggak bisa apa-apa loh, saya cuma bisa nyanyi dangdut. Kan nggak punya kemampuan terhadap hukum dan tata kelola pemerintahan, tapi punya keahlian di yang lain. Jadi selama ini Raija dipimpin oleh seorang penipu ya kalau nggak salah ya. Ya kita seperti itu aja lah, karena kan nyatanya dia nggak punya kemampuan dalam pemerintahan maupun tata kelola pembangunan, tapi kok rakyatnya tetap milih. Jadi sebenarnya ada 2 nih Jeng. Yang pertama nih, rakyat mau dibodohi atau yang pemimpin yang bodoh. Saya nggak tahu nih di mana antara keduanya, atau malah kedua-duanya yang benar nih.
Bisa jadi. Sebetulnya gini, kalau Nena membaca sih ada sesuatu yang tersirat di situ. Ada sesuatu yang tersirat di situ. Belum tentu juga dia kemudian mencalonkan diri, tetapi lebih dipercaya berdasarkan titah. Ya nggak sih? Mungkin kalau secara kebetulan saya kan bukan orang politik ya, cuman pengamen aja, suka jalan-jalan keliling nawarin barang kanan kiri. Saya sih ngeliat ini sebagai ya boneka aja, dalangnya sih di belakang yang mimpin. Yes, itu maka aku bilang titah ketum kan bisa begitu kan.